Jadi ada kata saling ya, kita berkomunikasi, si milenial ini diterima, si baby boomers menerima dan mengarahkan, tidak bentuknya perintah dan membatasi. Pagi ini kita membangun generasi milenial dengan cara milenial, dan Bapak nggak sendiri hari ini, ditemani Ibu Juniari. Ini kayaknya memang harus berdua kalau untuk membangun kali ya. Iya, kita mulai dari generasi milenial. Generasi milenial itu yang lahir di tahun 80-an sampai 90-an atau di awal 2000-an, atau kita sering sebut itu di usia-usia produktif sekarang. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2020 itu generasi milenial itu ada di angka 34% dari total jumlah penduduk Indonesia. Jadi sebenarnya generasi milenial ini yang mendominasi ya jumlah keseluruhan yang ada di perusahaan, yang tamat kuliah gitu. Jadi ini sangat penting gitu ya. Makanya saya hadir dengan Ibu Juniari, mantan pacar saya, sekarang jadi istri. Ibu Juniari ini juga pemerhati anak-anak ya. Dia juga adalah salah satu penyusun kurikulum di salah satu sekolah internasional. Jadi mungkin bisa kasih beberapa share untuk kita, untuk generasi milenial ini. Nah, kita tahu bahwa generasi milenial ini ya sangat-sangat mendominasi ya. Nah, ada beberapa perilaku juga nanti yang akan kita bahas ya, generasi milenial. Ya, saya mulai dulu dari salah satu perilaku yang kita lihat itu adalah memang generasi milenial itu ya adiksi terhadap internet. Iya. Adiksi sampai kecanduan gitu. Nah, jadi pengguna internet di Indonesia itu didominasi memang usia-usia milenial ya, rata-rata itu mengkonsumsi lebih dari 7 jam per hari. 7 jam per hari. Jadi memang kalau kita lihat perilaku yang 7 jam per hari ini sangat mengubah cara berpikir, cara berperilaku, cara berespon, cara berkomunikasi ya. Lalu kita lihat lagi yang kedua, itu generasi milenial itu mudah berpaling ke lain hati. Jadi tingkat loyalitasnya itu sebenarnya sangat rendah karena memang dia gampang dialihkan. Jadi bicara tentang loyalitas, ya generasi milenial ini perlu banyak belajar, ya. Karena memang ya dia kalau melihat sesuatu, dia melihat sisi lain lagi, dia melihat sisi lain, akhirnya kalau mencari generasi milenial yang loyalty itu sekarang sangat sulit. Lalu ya saya istilahkan gini ya, generasi milenial itu dompetnya tipis, bukan nggak punya uang, tetapi memang dia lebih suka pembayaran itu non tunai. Bener-bener. 53% itu kaum milenial itu menyukai transaksi non tunai. Jadi kalau kita, misalnya saya makan bersama generasi, saya udah siap-siap gitu, deg-degan kadang-kadang. Karena memang dia jarang ada uang tunai di dompetnya. Karena dia selalu suka dengan yang non tunainya. 53% rata-rata itu milenial itu dompetnya tipis, memang semuanya pembayaran pakai non tunai. Iya, kalau nggak pakai kartu, pakai handphone ya. Iya, betul. Aplikasi di handphone ya. Betul, gitu. Nah, perilaku-perilaku yang seperti ini nanti bisa juga ditambahi sama Ibu Juniari, membuat kita kayak saya, Ibu Juniari itu kan dari generasi yang sebelumnya, generasi X atau boomers ya. Nah, jadi baby boomers. Jadi kita harus tahu gitu menghadapi perilaku-perilaku yang mungkin anak kita atau orang-orang di sekitar kita dengan perilaku milenial ini gitu. Seperti yang dikatakan oleh Pak Agustinus Ketaharing tadi, ada lintas generasi ya. Kalau terutama di dunia kerja itu ada 3 generasi orang yang berada di dalam dunia kerja ya.
baby boomers, Gen X, sama generasi Y, yaitu generasi milenial ya. Baby boomers itu ya kelahiran 1944 sampai 1994. Biasa itu seperti pemimpin dari suatu perusahaannya. Gen X itu yang 1965 sampai 1979. Yang pada saat ini mungkin sekitar berusia 42 tahun sampai 56 tahun ya. Dan ada generasi milenial di dalamnya. 3 generasi ini akan bekerja sama dan itu akan pasti menimbulkan banyak permasalahan dalam berkomunikasi, di mana yang si baby boomers itu cenderung independen dan bersikap itu memerintah, dan itu akan membuat jengah namanya generasi Y. Jadi seperti dibagikan Pak Agus, loyalitas dari generasi milenial, mereka tidak begitu loyal terhadap perusahaan gitu. Tidak semua tapi kebanyakan ya. Jadi bentuk komunikasi yang seperti ini akan sangat mudah bagi generasi milenial untuk meninggalkan pekerjaan. Ada tawaran yang lebih bagus, langsung lompat dia kan. Karena mereka membutuhkan sebuah kondisi kehidupan yang suasana. Mereka butuh suasana nyaman. Untuk perintah-perintah ini membuat mereka tidak nyaman pastinya. Nah, generasi X itu diharapkan bisa menjadi perantara antara si baby boomers ini, si generasi baby boomers ini dengan generasi milenial ini. Aduh, gitu. kasian banget di tengah-tengah ya. Iya. Ada faktor yang mempengaruhi baby boomers bersikap demikian. Baby boomers ini kan kelahiran 1944 di saat awal-awal perang dunia berakhir ya. Disebut baby boomers karena itu ada ledakan kelahiran pada tahun mereka itu. Jadi mereka adalah orang-orang pekerja keras karena mereka adalah kelahiran orang yang beranjak dari ekonomi yang sedang tidak menentu. Dan kebanyakan baby boomers ini adalah orang-orang yang memulai usahanya pada usia yang sangat muda. Dan mereka itu sangat independen. Nah, kemudian ketika berkomunikasi dengan generasi milenial, mereka mengharapkan itu. Nah, banyak mereka berkomunikasi, saya aja bekerja itu dari usia yang sangat muda, dan saya mendapatkan semua ini dengan tidak mudah. Nah, itu komunikasi yang mereka lakukan terhadap generasi milenial, dan generasi milenial pasti sangat jengah mendengar hal ini gitu. Aduh, itu aja pun papa yang sampein gitu, atau itu aja pun kek kan gitu kan. Karena baby boomers ini kan sangat menjunjung tinggi namanya respect dan rasa dihormati itu penting sekali dari mereka. Itu yang menjadi sering sekali menjadi gap ya. Gap. Oke. Nah, di sini tumbalnya adalah Gen X. Betul, perantara dia. Iya, digital imigran ya, orang yang pertama menyaksikan digital pertama. Perubahan ya. Lahir digital pertama itu di generasi X. Generasi X. Saksi mereka. Oke, dan perkembangannya di generasi Y, generasi Y. Iya. Oke, nah gimana caranya membangun lintas generasi ini di baik itu dari cara merespon, komunikasi udah pasti beda dong ya. Komunikasi yang satu gayanya bossy banget ya kan, yang generasi yang udah tuir. Nah, ini kan ada ada semacam gesekan-gesekan dan ada gap juga di situ untuk cara komunikasi, sikap. Nah, nanti kita akan bahas ya Pak ya. Kita akan bahas juga ya Bu Juniari ya. Jadi kalau kita lihat memang seperti yang dijelaskan tadi ya, sangat jauh berbeda. Bukan berarti tidak bisa dipersatukan. Ya, baby boomers itu menjadi orang tua atas generasi Y atau X. Ya, jadi sebenarnya kalau orang tua yang memiliki anak yang sekarang generasi milenial yang usia-usia produktif, memang kita perlu banyak belajar dengan cara milenial. Jangan mempertahankan generasi kita, akhirnya kita nggak bisa intergenerasi untuk bisa berkomunikasi, saling mengerti, begitu. Jadi ini membutuhkan satu kesempatan sebenarnya untuk kita para orang tua yang memiliki generasi milenial ini belajar ya. Nah, makanya saya katakan perlu banyak belajar. Jadi belajar apa saja berkomunikasi, mulai mengerti. Nah, salah satu contoh yang sering saya lihat ya Mbak Rini, sahabat Sonora, generasi milenial ini dia punya satu perilaku itu suka berbagi ya.
suka berbagi, sampai pulsa dibagi, kuota bagi gitu. Jadi suka berbagi ini sebenarnya kalau dari sisi sosial sebenarnya dia kan generasi milenial ini kan peduli ya pada masalah orang lain, peduli pada sosial ya, dan sedang berbagi, memiliki solidaritas itu tinggi. Kalau kita bandingkan dengan baby boomers, karena baby boomers itu kan pekerja keras, independen, gitu. Jadi jangan gini juga, kalau kita punya anak yang suka berbagi, mama dulu, papa dulu, itu kerja keras sendiri. Jadi jangan suka bagi-bagi, jangan suka, begitu. Enggak juga, karena memang kita lihat gitu. Dulu memang baby boomers ini harus kerja keras, independen untuk dapatkan misalnya uang. Tapi kalau generasi milenial, dia punya sedikit, dia solidaritasnya tinggi. Nah makanya mereka sering suka berkolaborasi dalam bekerja. Dia suka untuk network, bangun jaringan. Dia lebih suka untuk bisa akses daripada kepemilikan. Dia nggak perlu memiliki. Yang penting aksesnya ada, dia pun bisa gitu. Jadi kalau baby boomers enggak, baby boomers tuh kepemilikan. Itu milikku, udah kick gitu. Nah ini kan sulit kalau ya sahabat Sonora yang punya anak milenial. Jadi ini cara berkomunikasinya, cara kita bisa memiliki satu perilaku, coba dikenali gitu. Jadi baby boomers itu memang kepemilikannya sangat penting gitu. Bagi dia itu ya udah, makanya independen. Ya zaman-zaman yang baby boomers tuh selalu independen. Tetapi kalau kita lihat anak kita yang suka berbagi, ya suka peduli dengan sosial orang-orang di sekitarnya, jangan dikatakan bahwa enggak, kamu bukan uang kamu pun kamu kasih sama orang ya. Ini contoh gitu ya. Cara berkomunikasi dengan itu langsung membuat gap. Gitu. Jadi makanya coba kenali dan kita belajar sama-sama. Nah sekarang kita lanjutkan. Ibu Juni. Seperti yang dikatakan oleh Pak Agus tadi, kepemilikan memang baby boomers, karena mereka memang baby boomers, generasi baby boomers itu memang bekerja keras untuk mensejahterakan anak-anaknya. Jadi itu yang mungkin dijunjung tinggi sehingga rasa kepemilikan tinggi dan ingin mengatur. Ya, karena memang prioritas kerja dari generasi baby boomers itu tujuannya adalah untuk mensejahterakan anak-anaknya. Jadi mereka lebih berinvestasi ya untuk anak-anaknya, sehingga itu mungkin menjadi satu alasan ketika mereka merasa bahwa generasi milenial ini harus diatur karena saya yang mensejahterakan mereka, begitu kira-kira gambarannya. Lu nggak bakal jadi orang kalau nggak aku yang gitu ya. Iya. Jadi bagaimana berkomunikasi, perkataan bagaimana ini adalah perkataan ketika orang mengalami masalah dalam berkomunikasi. Jadi kalau orang tidak bertanya bagaimana, berarti dia tidak mau berkomunikasi dan tetap mempertahankan gaya komunikasinya. Tetapi kalau orang bertanya bagaimana, berarti dia siap untuk mengubah gaya komunikasi yang sudah dibawa oleh generasinya gitu loh. Karena sebenarnya kelahiran kita kan, kita tidak memilih kelahiran kita tahun berapa. Ya, tetapi bagaimana, kalau pertanyaan bagaimana, berarti memang kita mau berubah. Berbeda dengan orang yang tidak bertanya bagaimana, bertahan bahwa memang saya begini gitu. Beda dengan pertanyaan kenapa harus berubah ya? Kenapa harus berubah? Kalau bagaimana berarti dia mau tahu, mau siap untuk berubah. Oke, jadi cara-caranya seperti apa nih Bu Juni? Iya, sebenarnya dari manapun generasinya, tahun berapapun kelahirannya, sebenarnya sifat manusia itu di dalam tuh sama. Artinya apa yang diinginkan oleh manusia itu sebenarnya tahun berapapun dia lahir ada kesamaan. Jadi kalau kita berangkat dari perbedaan, kita tidak akan pernah bertemu. Tapi kalau kita berangkat dari persamaan, kita baru bisa bertemu. Nah, persamaan kita adalah keinginan atau kebutuhan untuk diterima, acceptance. Itu yang paling penting adalah manusia itu ingin diterima. Ya, kalau kita berangkat dari sana, mau dia generasi apapun, kelahiran tahun berapapun, semua manusia ingin diterima sebagaimana apa adanya. Itu yang pertama kita harus memahami. Jadi bukan hanya yang si generasi baby boomers yang bagaimana berkomunikasi dengan milenial, tetapi yang si generasi milenial juga bagaimana berkomunikasi dengan generasi sebelumnya.
Ya, karena komunikasi kan dua arah. Iya. Gitu loh. Jadi masing-masing punya tanggung jawab dengan generasinya masing-masing. Jadi penerimaan itu yang paling penting. Ketika kita menerima, oh oke, baby boomers itu kelahirannya begini, mereka dibentuk begini, ini begini, itu penerimaan yang pertama. Kemudian baby boomers bisa menerima keberadaan sebenarnya mereka lahir di generasi milenial, mereka dibentuk dengan yang mungkin tingkat kesulitan yang tidak begitu seperti yang dialami oleh si generasi sebelumnya. Kita menerima. Nah, itu dulu kita berangkat dari penerimaan. Kemudian kedua, manusia itu pasti ingin di-respect ya. Ya, dihormati ya. Dihormati, diterima dan dihormati. Ini menjadi satu dasar bagi kita untuk berangkat untuk berkomunikasi. Ketika kita menyadari kedua hal ini, itulah titik awal kita bisa berkomunikasi sebenarnya. Oke, berarti lebih kepada how to response ya. Iya. Bagaimana merespon, bagaimana menerima, bagaimana diterima, bagaimana menghormati, bagaimana dihormati. Ada respon di situ antara kedua belah pihak ya. Oke, jadi dua kesamaan ini Bu Juni yang menjadi landasan bagaimana kita berkomunikasi dengan di era atau dengan cara milenial. Dua cara ini, acceptance dan dihormati, respect. Oke. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, diterima ya. Jadi dalam berkomunikasi kita mungkin bisa lebih bersahabat ya. Nah, kalau kecenderungan dari generasi baby boomers tadi, kalau ketika mendengar itu biasanya suka memotong ya. Misalnya dia mengiyakan, iya, tapi ada kata tapi. Iya. Itu baby boomers ya. Ya, itu sangat-sangat membuat jengah. Ya, ada baiknya kita menukar komunikasi itu dengan iya dan terima, kemudian dan kita menyambungkan. Itu akan membuat lebih nyaman daripada kalau kesan tapi itu kan membatasi ketika memberikan ide, mungkin ya di rumah ya, ketika anak memberikan ide, kita sepertinya menerima, tetapi ada kata tapi di dalamnya. Iya, mama mengerti, tapi yang kamu lakukan itu begini, nggak cocok. Nah, mama mengerti, iya, tapi, nah itu akan sangat membuat jengah karena kata tapi itu membatasi. Tetapi kalau kita memakai kata iya dan kamu bisa lakukan ini untuk mencapai itu. Misalnya, Mas, saya mau buat ini deh, mau buat apa ya kira-kira ya, saya mau buat usaha inilah misalnya ya, membuat satu usaha ya katakan ya. Nanti saya akan begini, karena orang generasi Y ini kan sangat bersemangat, sangat menggebu-gebu, kadang tanpa pertimbangan. Memang mereka itu butuh cepat, tanpa pertimbangan dan tanpa pikir panjang. Nah, kita tidak bisa membendung semangat ini, kita terima semangat ini, tidak membatasi semangat ini, tinggal kita memberi arahan. Arahan, jadi bukan bentuknya perintah tapi arahan. Nah, menukar gaya komunikasi ini mungkin agak sedikit membutuhkan effort ya, effort dan kerendahan hati memang ya. Nah, kemudian kalau dari si generasi milenial untuk acceptance-nya terhadap si baby boomer, dia bisa memberikan penghormatan ya, atau mendengarkan tidak menyela pada saat si orang tua, si generasi baby boomers ini bicara. Tidak menyela atau tidak kemudian menidakkan ya, mendengar, memberikan respect, mendengar itu sangat membuat perbedaan situasi komunikasi. Kalau generasi milenial ini kan agak cuek ya, memberi salam juga agak jarang ya. Mungkin masuk aja gini ya. Ketika mereka masuk misalnya kan bisa greeting gitu. Selamat sore atau selamat pagi, hai, halo, atau kalau di rumah ya lebih informal ya. Kalau apa kan selamat pagi Pak gitu. Itu akan memberi kehangatan dalam komunikasi awal gitu. Tetapi kalau si generasi milenial bertahan dengan kecuekannya atau dia lewat saja atau cuman ya begitu, itu akan memberi perasaan yang tidak nyaman sebagai generasi tidak dihormati tidak ya. dihormati. Jadi ada kata saling ya. Ketika berkomunikasi, si milenial ini diterima, si baby boomers menerima dan mengarahkan, tidak bentuknya perintah dan membatasi. Oke. Tapi, wah ini saya generasi baby boomer kayaknya. Iya. Kalau itu bertentangan, itu gimana Ibu Jini? Misalnya gini, saya pengen punya toko
langsung kita ambil 3 pintu begini, sementara emaknya nggak yakin kayaknya nih, ya kan, mamanya nggak yakin, bapaknya nggak yakin. Bisa sih kamu ambil 3 pintu langsung, tapi apakah kan? Apakah kamu yakin itu bukan bakal kan gitu kan? Nah, menyambung kata dan mengurangi tapinya itu kan sulit, Bu. Memang sulit ya, karena sudah bawaan dari dalam ya. Karena merasakan lebih tahu, kita lebih tahu, lebih banyak memakan asam garam. Yang kamu lakukan itu berpikirnya cuma semeter, saya sudah 10 meter di depan kamu, mungkin berkilometer di depan kamu, atau saya tahu pasti kamu akan mengalami benturan ini itu. Nah, memang dibutuhkan yang itu tadi ya, sikap penerimaan tadi, mendengar. Memang generasi milenial ini orangnya kan lebih reaktif ya. Reaktif, out of the box ya, suka tantangan, berani mengungkapkan pendapat langsung gitu ya. Tetapi memang dibutuhkan ketenangan ya dari si orang tua tadi, si baby boomers tadi, untuk itu tadi, penerimaan tadi. Kan yang pertama kali saya katakan tadi, ketika orang bertanya bagaimana, berarti dia mau dong bergeser dari kedudukannya. Nah, menerima sebenarnya itu mendengar, punya telinga yang lebar untuk mendengar si generasi milenial tadi, karena memang tidak ada ruginya juga kalau kita berpikir sebagai orang tua, kan tidak ada ruginya, ada karakter yang diubah dalam diri kita sebenarnya ketika kita mulai belajar mendengar. Dan kemudian kita berangkat dari tujuan, artinya kita ini mau menyeberangi gap. Kalau kita mau menyeberangi gap, berarti kita siap untuk berjalan di atas jembatan itu gitu loh. Kalau kita tidak siap untuk menyeberangi di atas jembatan itu kan akan membuat kita saya nggak tahu ketemunya di mana gitu. Ya, jadi lebih mendengar ya. Saya rasa kalau untuk tingkat kedewasaan secara emosional, pasti yang baby boomers pasti lebih stabil. Kalau dia mau menyingkirkan sedikit gengsi dan rasa hormat yang sangat ditempatkan di nomor 1. Ya, kalau tingkat stabilitas emosi, pasti yang si baby boomer pasti lebih bisa. Oke. Mungkin jawabnya responnya nggak tapi gitu kali ya, butuhnya. Dan jualan apa? Dan modalnya berapa? Perlu berapa banyak? Gitu kali ya. Boleh nggak dipresentasi? Jadi kita lebih berkomunikasi itu dengan memuji dulu nih. Kita harus kasih feedback bagus juga. Mungkin begini, oh iya, rencana kamu itu sudah cukup bagus, kamu sudah memikirkan jauh ke depan, saya melihat pengembangan yang kamu pikirkan itu bagus sekali, ide kamu itu sangat reasonable, dan seperti itu. Ya, mungkin itu ya. Jadi kalau dalam berkomunikasi dengan siapapun, kita akan memakai cara berkomunikasi, terima dulu gitu. Ya, personal need dulu, baru practical need. Personal dulu. Ketika seorang secara personal diterima, akan mudah bagi kita untuk memberikan saran. Siapapun dia, gitu ya. Bukan hanya generasi milenial membutuhkan personal need, kemudian baru melangkah kepada practical need. Tapi sering sekali kita terbalik, kita practical need dulu, baru personal need. Setelah berantem, setelah ribut, baru kita bilang, iya sih, tadi mama sih mengerti, tapi ini dari ribut dulu, practical need dulu, kita ngomong dulu kita maunya. Pengalaman kita seperti dulu gitu ya. Practical gitu, personal belakangan setelah ribut, baru mulai personal need. Ya sorry deh, mama minta maaf, tadi mama terlalu emosional dan bla 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 gitu. Jadi kalau dilihat sih kayaknya gampang ya Pak ya. Membutuhkan waktu, Mbak. Kerendahan. Merendah itu kadang dengan banyak-banyaknya quote yang beredar itu kan, merendah terus ntar lama-lama dipijakan gitu ya. Makanya saya berangkat dari pertanyaan bagaimana tadi. Kalau sudah bagaimana berarti siap bergeser itu aja. Kalau tidak bertanya bagaimana, kita percuma memberikan ide sebanyak apapun. Sahabat Sonora, masih di Sonora Siang, dan ini sesi terakhir untuk hari ini di hari Rabu 24 Maret 2021. Saya Rini Aprianti masih ngobrol di sini dengan Pak Agus, dengan Ibu Juni dari Mega Quality. Dari kita dulu deh menyikapi bagaimana how to handle kali ya, mungkin generasi milenial, dan bagaimana kita menyampaikan saya juga pengen dimengerti loh. Jadi kan ada take and give ya, seperti itu ya Bu ya. Nah, ini gimana nih Bu?
responnya, komunikasinya, sikap kita juga gitu kan. Ya, ketika tidak ada mungkin jalan ya, artinya masing-masing mempertahankan. Memang sih dibutuhkan ya, si generasi X tadi memang dibutuhkan ya, orang yang berada di antara mereka. Si generasi X bisa juga itu merupakan teman kita, orang yang berada di tengah, bisa menjadi mediator ya. Iya, di antara si kesenjangan yang mungkin begitu jauh di antara baby boomers sama generasi Y. Ya, jadi memang Mbak Rini, sahabat Sonora, jadi kalau ini terjadi di tengah-tengah kehidupan kita butuh seorang mentoring atau coaching. Tapi coaching ini usianya memang itu tadi generasi X. Karena generasi X ini untuk mempraktekkan antara hidup dan kerja itu seimbang. Oke, ini generasi X ini yang 6579 ya? Iya, gitu. Jadi seimbang gitu. Kalau tadi generasi baby boomers itu terus bicara tentang kerja keras, kerja. Generasi milenial tadi kan bicara tentang kehidupan yang santai. Di generasi X itu ada di tengah-tengahnya. Jadi kami sarankan generasi yang bisa menjadi mediator atau mentoring atau coaching itu adalah di X. Karena dia bisa menyeimbangkan antara personal need-nya, ya, itu antara keseimbangan antara produknya atau kerjanya dan kehidupannya. Dia nanti bisa melihat gitu. Jadi sahabat Sonora, ya seperti yang tadi kami katakan bahwa kita memang nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain untuk bisa menjadi jembatan untuk perbedaan ini. Walaupun generasi boomer itu perlu belajar, kita perlu banyak belajar kalau kita punya anak yang generasi milenial. Tetapi kalaupun itu tidak bisa, kami sarankan sih ambil generasi X untuk menjadi mediator. Dia bisa melihat perbedaan kesenjangan itu. Nah, ini saran kita. Nah, contohnya aja ya, Mbak Rini, sahabat Sonora. Generasi milenial ini kan orangnya yang seperti saya katakan tadi, dia tidak harus memiliki, dia cukup aja akses ada, udah itu dia cukup puas gitu. Nah, sementara generasi baby boomers atau orang tuanya, kepemilikan itu penting sekali. Contoh ya, sering kita lihat atau saya pernah konseling, jadi dia punya anak ini kan mau menikah nih, ya, mau menikah ya. Jadi kan mencari teman atau pasangan, kan gitu ya. Nah, baby boomers nasihatnya apa? Pada usiamu itu ya menikah aja langsung. Nggak ada lagi waktu-waktu untuk pacaran. Itu baby boomers nasihatnya begitu kan? Kan begitu kan? Sementara kan orang yang anak yang generasi milenial itu kan dia nggak penting kali kepemilikan. Ngapain kok cepat-cepat menikah? Kan begitu. Pada usianya memang udah cukup menikah. Cukup untuk menikah. Iya, gitu. Jadi kan ini kan perlu ada yang menghubungkan gitu, yang bisa melihat gitu, dua kebutuhan yang sangat, tapi cara pandang yang orang tua baby boomers dengan cara pandang yang milenial ini itu jauh berbeda. Nah, makanya advisornya atau konsultannya atau orang-orang yang ada di tengahnya ini adalah generasi X untuk bisa menghubungkan itu gitu. Jadi kepemilikan bagi generasi baby boomer ini juga mengganggu kadang-kala bagi generasi milenial. Dia butuh akses aja. Kalau udah ada akses jalannya, dia bisa lakukan generasi milenial. Berarti tidak perlu keterikatan ya? Iya. Agak sulit berkomitmen. Okay. Makanya di usia milenial itu mereka pernikahannya lebih lama ya. Usia pernikahannya agak lebih lama daripada generasi baby boomers. Jadi usia berapa udah nikah gitu. Pacaran lama baru nikah gitu ya? Iya. Komitmen kurang dalam berkomitmen sebenarnya. Kurang berkomitmen, dan mereka ini pun memang dumber ya, sulit mendengar gitu loh. Berarti meyakini pendapatnya sendiri? Iya, lebih dumber daripada generasi sebelumnya pada usia mereka. Misalnya di usia mereka sekarang 30 dengan usia ketika baby boomers berusia 30, yang lebih dumber, lebih tuli untuk mendengar ini kan yang sekarang, generasi sekarang ini. Makanya sering saya lihat status ibu-ibu gitu di Facebook, dia bilang ya kenapa ya anak sekarang ya kita harus menaikkan beberapa oktav baru mereka mendengar gitu, karena mereka agak dumber ya. Tapi kan yang harus kita
pahami juga, kita juga tidak bisa curse mereka, maki mereka, kutuki mereka, ya kan? Karena kan itu akan membuat kita akan sulit sekali untuk menyeberangi cara yang tadi. Karena kebanyakan kita kan pasti terpancing untuk curse. Nah, don't curse them, don't give them a curse, don't give them a damn. Gitu. Jangan sampai itu terjadi. Kalau udah gitu mending mundur, Ya, mundur, tenangkan hati. kasih maju Gen X-nya ini ya. Iya. 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 Itu bisa menjembataninya. Nah, mungkin ini Mbak Rini, topik kita ini perlu dibahas 2 minggu lagi. Siap. Ya kan gitu ya. Tapi kami akan membahasnya ke topik khusus tadi karena generasi milenial ini kan usia-usia produktif dalam dunia kerja, sama ini tadi hubungan. Karena ini kan pasti mereka akan menikah gitu. Jadi sahabat Sonora bisa ya dicatat waktunya, tanggalnya, karena kita masuk ke generasi milenial tapi kebutuhannya dunia kerja sama hubungan. Oke. Terima kasih untuk sahabat Sonora yang sudah menyimak, bergabung, mungkin speechless karena memang oh iya ternyata ya. Saya juga tadi wah iya juga ya, benar juga ya. Oke, terima kasih Ibu Juni. Iya, sama-sama. Pak Agus, kita ketemu lagi 2 minggu depan ya. Iya. Sahabat Sonora, kita sudah berbincang dengan Pak Agustinus Ketaren dan Ibu Juniari dari Mega Quality Training and Consulting. Untuk Anda bisa menyimak lagi di 2 minggu mendatang setiap hari Rabu ya, setiap hari Rabu Women and Parenting hadir di Sonora Medan.